lihat saja di TV, ini hari kita lihat langsung. Tidak menyangka, tapi akhirnya datang juga. Bapak beliau datang ke sini, artinya Kami bangga punya Bapak Presiden seperti Bapak Jokowi. terima kasih banyak lah buat Bapak sudah sempatkan waktu ke sini untuk bertemu dengan kami masyarakat TTU di sini. Sejauh apa pemahaman orang-orang yang benci kepada Jokowi menilai ada kejahatan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo? Saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk perhatiannya ke kami selama 10 tahun. Semoga Tuhan memberkati. Halo, kembali bersama saya Bang Bil. Kali ini saya ingin menunjukkan video bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo berkunjung ke salah satu daerah yang ada di Republik Indonesia, kebetulan yang ada di NTT. Kami terima kasih banyak karena atas Kunjungan hari ini dan juga selama ini kami pelayanannya bagus karena kami dapat BPJS. Iya. Terlalu senang, gembira, terharu lah. Ini hari baru ketemu, selama ini kita lihat saja di TV, ini hari kita lihat langsung. Bapak beliau datang ke sini, artinya terima kasih banyak lah buat Bapak sudah sempatkan waktu ke sini untuk bertemu dengan kami masyarakat TTU di sini. Nah, yang menarik kalau kita mau lihat videonya betapa antusias masyarakat yang begitu mencintai Jokowi, merindukan Jokowi, kemudian mengeluh-elukan Jokowi. Mereka kemudian mengungkapkan perasaan dengan menyatakan bahwa sangat berterima kasih terhadap kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun ini. Bahkan mereka juga merasa terbantu sebab Jokowi datang ke sana tidak hanya sekedar memberi salam dan juga menyapa, tapi Jokowi justru menitipkan ada tambahan oleh-oleh atau tambahan modal buat mereka yang masih saat ini beraktivitas sebagai pebisnis, terutama mereka yang ada di pasar. Tadi bagi baju, ya. Senang. Memang tidak menyangka, tapi akhirnya datang juga. Kami sangat berterima kasih. Cuman berdiri nanya cabai sekilonya berapa. Dikasih tahu sekilonya 25 katanya mahal. Terus bilangnya ini buat tambah modal. Ya, makasih Pak Jokowi. Friend, ini kemudian kalau kita lihat baik-baik, ternyata ada perbedaan mendasar dan yang begitu besar antara kebencian para kelompok-kelompok tertentu terhadap Jokowi dengan antusiasme masyarakat kecil terutama yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, salut. Terima kasih untuk Pak Presiden Joko Widodo. Terima kasih untuk perhatiannya ke kami selama 10 tahun. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak bantuannya. Sudah mengunjungi kami masyarakat kecil. Kami bangga punya Bapak Presiden seperti Bapak Jokowi. Anda bisa bayangkan setiap Presiden Jokowi berkunjung di daerah-daerah, begitu banyak masyarakat yang mengeluh-elukan beliau, begitu banyak masyarakat yang mencintai beliau, bahkan begitu banyak masyarakat yang sedih atas kehadiran beliau, karena tentu kesedihan ini dibarengi dengan beberapa saat lagi mereka akan tahu Presiden akan lengser ya, dalam arti yang positif. Presiden akan kemudian melepas jabatannya dan akan ada pergantian ke Pak Prabowo. Tadi saya sudah melihat harga-harga yang ada di pasar ini, di pasar Kepa Menanu, ada yang turun seperti cabai rawit, ada yang tetap seperti bawang merah dan bawang putih, tapi ada juga yang harganya naik, yaitu beras. Dan pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu,
warga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ini sebenarnya apa sih sehingga banyak masyarakat yang begitu cinta kepada Jokowi? Berbanding terbalik dengan elit-elit tertentu yang sampai dengan saat ini tak henti-hentinya mengungkapkan kebencian kepada Jokowi, bahkan juga dengan keluarga-keluarganya. Tak heran tentu masyarakat juga akan menilai bahwa kelompok-kelompok tertentu yang melakukan serangan kepada Jokowi dan keluarga justru tidak mendapatkan simpati. Banyak juga yang menyebutkan orang-orang yang membenci Jokowi itu adalah orang-orang yang kalah pada Pilpres kemarin, baik dari golongan Ganjar dengan pendukungnya, begitu juga dengan Anies ya, yang kemudian banyak sekali saat ini menunjukkan bahwa polarisasi yang dibangun oleh para pembenci Jokowi itu adalah rata-rata mereka yang kalah pada Pilpres kemarin. Kalau kita mau lihat fenomena masyarakat yang begitu mencintai Jokowi itu tidak lain dan tidak bukan karena memang kesederhanaan, karena memang pola yang selalu dibangun oleh Joko Widodo. Ini menarik, apalagi beliau biasanya kalau ada hal-hal yang kontroversial, ada kebijakan-kebijakan yang membuat ia diserang oleh banyak pihak, berikutnya atau setelah itu Jokowi punya kemampuan untuk menyulap keadaan sehingga banyak juga yang memberikan cinta, memberikan apresiasi, memberikan informasi positif terhadap kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Nah, aku pikir memang kita butuh kepemimpinan seperti ini. Kita harus berhenti dari polarisasi yang ternyata hanya berujung pada tindakan-tindakan anarkisme terhadap kekuasaan ya. Jadi kalau anarkis kan tidak selamanya dalam konteks fisik. Bagaimana mereka melakukan tindakan kekerasan, bagaimana mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang brutal ya. Tapi sesungguhnya anarkis itu juga dalam konteks pikiran. Kita bisa melihat di netizen ya, baik mereka yang saat ini membenci Jokowi terutama, itu tidak sedikit mengumbarkan kalimat-kalimat yang luar biasa mengerikan gitu. Ada yang sampai caci maki, buat panggung bersama, kemudian mencaci maki Jokowi. Ada kelompok-kelompok tertentu yang berkumpul, elit-elit bahkan akademisi tertentu yang akhirnya menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak elok gitu, dan itu di-share di ruang media publik. Nah, sehingga itu kalau kita kemudian belajar lebih jauh tentang kepemimpinan Jokowi, ia mampu menunjukkan bahwa ia tetap tabah, ia tetap sabar, dan ia tetap menerima kritikan itu, dan ia tampilkan dan ia balas dengan kinerjanya yang kemudian menunjukkan empati bagi banyak orang. Nah, friend, dari kepemimpinan Jokowi ini kita seharusnya merasa bersyukur bahwa ada sosok seperti Jokowi, presiden yang pernah terlahir di negara Kesatuan Republik Indonesia, punya pola yang begitu akrab dengan masyarakat ya. Pun kalau ia kemudian mendidik anak-anaknya untuk bisa terlibat sebagai politisi, aku pikir itu sah-sah saja. Sebagaimana banyak sekali orang-orang yang hari ini ternyata adalah keturunan dari bapak atau mamanya yang sebagai politisi, dan ia pun terjun di wilayah-wilayah politik praktis, entah dia menjadi pejabat, entah kemudian dia menjadi elit partai. Intinya itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Nah, sekarang yang perlu kita pertanyakan adalah sejauh apa pemahaman orang-orang yang benci kepada Jokowi menilai ada kejahatan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Di mana letak kejahatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Misalnya, ada isu tentang ia mempermainkan undang-undang. Ada isu yang mengatakan bahwa ia kemudian memanfaatkan kekuasaannya untuk menggiring atau kemudian mengintervensi penegak hukum. Ini juga tidak bisa dibuktikan. Kalaupun dalam konteks politik, tentu itu biasa-biasa saja. Misalnya, ketika ada orang yang kemudian mau mengubah aturan yang sifatnya juga tidak menjadi sesuatu yang mendasar ya. Beda kalau misalnya undang-undang dasar, tapi undang-undang atau peraturan yang bisa memang diatur hanya untuk kepentingan politik, tapi kepentingan politik itu juga ujung-ujungnya demi rakyat dan demi kebangsaan. Kenapa kita harus melarangnya? Bukankah itu sering terjadi dalam kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya? Selama itu sesuatu yang sifatnya positif, kepentingannya untuk kepentingan politik rakyat, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan masa depan bangsa, kenapa kita harus takut? Kan seperti itu. Itu pun kalau kemudian tidak terlihat sesuatu yang sangar di dalamnya. Kan gitu. Misalnya orang mengubah undang-undang yang kepentingannya adalah untuk memperkaya,
untuk kepentingan pribadi, ya itu sangat tidak relevan dan itu sangat tidak mungkin. Nah, Jokowi tidak menampilkan itu dan ia tidak pernah melakukan intervensi dengan tindakan-tindakan yang kemudian mencoba untuk memanfaatkan kekuasaannya agar bisa melanggengkan kekuasaan Joko Widodo itu sendiri. Meski demikian, ini masih debatable, ini masih bisa diperdebatkan. Masih banyak orang yang tentu menilai hal ini negatif bagi Jokowi di kepemimpinan akhirnya. Ada juga yang menilai bahwa ada sesuatu yang lumrah di dalamnya. Bahkan ada juga yang menilai bahwa ini adalah sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan. Nah, friend, tapi di video yang sudah ditampilkan atau yang Anda saksikan bagaimana kemudian Presiden memperlihatkan eksistensi dia sebagai pribadi yang senantiasa menjadi pemimpin teladan bagi masyarakat, itu betul-betul harus kita pelajari dan benar-benar harus kita ungkapkan terima kasih kepada beliau. Kita bisa saja melihat bahwa Presiden Joko Widodo ada sesuatu yang buruk di dalamnya. Misalnya dalam kebijakan-kebijakannya mungkin tidak pro rakyat. Misalnya dengan menempatkan wakil presiden terpilih yaitu Gibran anaknya yang kemudian menggantikan posisinya sebagai penguasa di kemudian hari, itu juga barangkali dinilai oleh sebagian orang adalah sesuatu yang buruk. Tapi yang jangan dilupakan, Joko Widodo juga mampu meneladankan, mampu membuat kebijakan yang ternyata menjadi sesuatu yang positif di banyak masyarakat. Itu dibuktikan dengan 60% ke atas, bahkan ada yang mengatakan 80% ke atas, masyarakat Indonesia sangat mencintai Jokowi dan sangat berterima kasih dengan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Tentu dari sini kita belajar bahwa ternyata menjadi pemimpin itu tidak mudah. Kita berharap Pak Prabowo dengan sinergisitas selama kepemimpinan Pak Jokowi, ia pernah menjadi menteri, ia juga pernah menjadi rival. Tentu Pak Prabowo akan belajar dari semua fenomena yang sudah ditampilkan oleh Pak Jokowi. Dan kita juga berharap Prabowo dengan Gibran senantiasa menjadi pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah rakyat, bahkan pemimpin yang memiliki ketegasan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang kemudian harus dijadikan sebagai aset yang perlu dikelola secara internal, kolektif untuk kepentingan bangsa, bukan dikuasai oleh asing. Kita berharap demikian dan kita juga berharap Pak Jokowi senantiasa sehat dan senantiasa untuk memberikan kontribusi dalam dunia politik yang ada di Indonesia. Beliau boleh saja berhenti sebagai presiden, tapi setidaknya beliau harus terus melanjutkan agar senantiasa terlibat untuk kepentingan politik yang ujung-ujungnya beliau juga sangat tahu kepentingannya untuk rakyat Republik Indonesia. Saya Bang Bil.